Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram yang kemudian penjelasannya kita ambilkan dari kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, yang pada subuh kali ini dari pembahasan tentang azan dan iqamah kita masuk ke pembahasan tentang solat. Guna mempersingkat waktu, kita mulai saja membaca hadis-hadis dari Misbahuz Zalam. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibn Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum kita masuk ke sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada lintasan pikiran. Di antara hal yang bagus dari tradisi orang-orang Arab saat mereka menyebutkan nama, mereka berusaha juga untuk menyebutkan nama orang tuanya gitu ya, atau nama kakeknya. Nah, dalam hal ini bagian dari tradisi yang bagus, yang kalaulah seandainya di kita sendiri nama orang tua tidak melekat pada nama kita, karena biasanya orang Indonesia ini namanya semakin kesini semakin panjang. Dulu nama orang Indonesia ini rata-rata satu, termasuk nama orang tua saya, nama ibu saya satu kata. Tapi periode selanjutnya mulai masuk dua kata, periode selanjutnya mulai masuk tiga kata. Nah, sekarang nampaknya di absen-absen di sekolah-sekolah itulah nampak empat kata ini, empat suku kata. Semakin panjang gitu ya. Namo itu kan semakin panjang. Nah, kalau namo itu cuma satu kata, karena nanggung sekok kata, biasanya memasukkan nama orang tuanya setelahnya itu. Hah? Pak Ketua kita? Pak Najib itu nama beliau. Kemudian masuk nama orang tua. Itu menangnya kalau nama sikok ya kan. Nama orang tua itu kadang termasuk. Tapi kalau nama sudah tiga suku kata, seperti nama saya tiga suku kata, Muhammad, ada Muhammadnya, Muhammad Sayyid Muhadir, akhirnya nak nyebutkan nama orang tua jadilah kepanjangan itu. Tapi sekurang-kurangnya, walaupun nama orang tua tidak masuk di dalam deretan nama kita, tapi sekurang-kurangnya kita secara pribadi tahu dengan nama orang tua, tahu dengan nama kakek. Kalau seandainya lebih ke atas lagi, tahu dengan nama apa orang Palembang nyebutnya setelah kakek, buyut ya. Kalau di kita Pak Haji munyang, Pak Haji munyang. Nah, di pucuk munyang baru buyut kalau wong Indralaya. Jadi ada munyang gitu, baru buyut. Nah, di kita karena nama orang tua itu tidak include di dalam nama kita sendiri, biasanya di antara tradisi menyebutkan nasab itu adalah saat orang akikahan biasanya. Peresmian nama, Bapak dan Ibu-ibu, bayi yang baru sudah kita bacakan marhaba ini nanti diberi nama oleh orang tuanya, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, sampai mana dia teringatnya gitu. Sampai mana dia teringatnya. Teringat 4 kepucuk itulah bagus. Nah, kemudian di antara sebagian dari
tradisi yang juga bagus yang akhirnya ada di masyarakat kita adalah kita semua kalau mengenal nama orang, ini terutama orang-orang tua kita dulu ya, kalau mengenal nama sahabat, mengenal nama tetangga, mereka juga kenal nama bapaknya. Jadi ini bagusnya ini. Misalnya ada yang ngomongkan, kamu diundang enggak sedekahan Mang Muhammad? Muhammad mana? Biasanya langsung menyebutkan nama bapaknya, tahu mereka nama bapaknya. Nah, ada yang mengungkap seperti ini. Kalau persahabatan tetangga sudah sampai pada taraf saling mengenal nama wong tua, itu biasanya persahabatannya lebih dekat. Kalau sudah sampai mengenal nama wong tua. Nah, tapi di sekolah-sekolah, terutama yang saya rasakan, kadang-kadang orang kalau nyebut nama wong tua, ujungnya ngolah ke kan. Akhirnya kadang-kadang saling panggil nama wong tua, saling kolak ke pemahaman sebagian dari orang kita. Akhirnya mereka dah galak dipanggil dengan nama wong tuanya. Nah, tapi yang jelas ini lintasan pikiran pertama sekali saat kita membaca nama dari perawi hadis yang akan kita baca selanjutnya. An Ali ibn Talqin, an Ali ibn Talqin radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Talqin radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salata, rawahu al-khamsa wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian buang angin saat mengerjakan salat, falyansarif, maka hendaklah dia mundur, hendaklah dia pergi dari saf salatnya, wal yatawadda, dan hendaklah dia berwudu kembali, dan wal yu'idis salata, dan dia hendaknya mengulang kembali salatnya dari awal. Nah, di hadis yang pertama ini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, annal fusuwa muntaqidun lil wudu, sesungguhnya buang angin itu bagian dari yang membatalkan wudu, dan ini disepakati oleh para ulama. Karena wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Maka di antara syarat sholat yang harus kita jaga itu adalah sholat itu harus dikerjakan dalam kondisi tidak sedang berhadas kecil, juga tidak sedang berhadas besar. Ini kategorinya adalah syarat sah sholat. Nggak boleh sholat dalam keadaan tidak berwudu, atau kalau dia seandainya sedang berhadas besar, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Memang media utamanya adalah air. Kalau seandainya tidak ada air, baru kemudian menggunakan debu, sifatnya bertayammum. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata haidin illa bi khimarin, tidak Allah subhanahu wa ta'ala menerima salatnya perempuan yang sudah haid, maksudnya perempuan yang sudah sampai umur, berarti illa bi khimarin, kecuali dia menggunakan khimar. Khimar ini pakai kha ya, khimar. Fal khimaru saubun yughatti ra'sal mar'ah. Khimar di sini adalah pakaian yang menutupi kepala perempuan. Kita nyebutnya jilbab ya. Orang kita nyebutnya jilbab, tapi orang Arab menyebutnya khimar sebenarnya. Nah, jilbab itu justru pakaian bawahnya. Ini sebenarnya jilbab. Jilbab itu pakaian bawahnya. Atau kalau laki-laki disebut dengan saub. Saub itu gamis. Ini gamis ini bawahannya. Khimar itu penutup kepalanya. Illa bi khimarin. Fazahaba Syafi'i ila anna auratal hurra fi sholati jami'a badaniha illa al-wajhi wal kaffaini. Nah, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, dari hadis ini didapat penjelasan bahwa di antara syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat, ya. Dan aurat perempuan saat sholat adalah seluruh badan
kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini ya sampai di pergelangan tangan, sampai di pergelangan tangan. Dan sebenarnya ini jugalah aurat perempuan di luar sholat. Ini jugalah aurat perempuan di luar sholat. Diterima dulu apa adanya. Maksudnya diterima dulu apa adanya syariat ini. Saat sholat dan saat di luar sholat aurat perempuan itu sama. Bahwa nanti dalam perwujudannya sehari-hari ada yang sudah mampu, alhamdulillah. Ada yang hampir sempurna, alhamdulillah. Ada yang separuh sempurna, alhamdulillah. Ada yang baru beguyur nak menutup aurat, alhamdulillah. Ini namanya perwujudan implementasi di kehidupan sehari-hari. Bahwa aturan bakunya adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini jangan tidak diterima, terima dulu. Perkara apakah kita sudah bisa sempurna menjalankannya atau tidak, ini proses. Dan kita berdoa karena kita laki-laki. Kita berdoa mudah-mudahan setiap perempuan yang berproses untuk menutup auratnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau laki-laki aurat dalam sholatnya sekurang-kurangnya adalah dia menutup dari pusar sampai ke bawah lutut. Jangan ngepas nian, kalau ngepas nian pasti terbuka. Begitu ada orang yang sholat terbuka auratnya, kalau sengaja pasti batal. Kalau tidak sengaja, tetapi ketidaksengajaan ini atas dasar kelalaian dalam arti pakai baju pendek misalnya ya, pakai celana ngepas. Nah yang model seperti ini batal juga sholatnya, Ini sekitar seminggu yang lewat, ada sahabat kami sholat bermakmum dengan orang datangan, bukan jamaah tetap, bukan. Dia ini dari berjalan mampir ke masjid, dia sholat. Orang datangan yang sholat ini pakaiannya ngepas, agak slim kalau jalan slim, baju juga slim. Saat ruku kan terbuka belakang sini ya. Saat ruku terbuka belakang, terbuka auratnya. Dia cerita, teman saya ini cerita, akhirnya dia mendapati imamnya terbuka auratnya di belakangnya. Dia akhirnya berniat untuk memisahkan diri dari jamaah. Teman saya ini alumni Azhar, Jadi dia cukup paham materi sholat. Bukan cukup paham, memang paham materi sholat. Akhirnya dia berniat mengeluarkan diri dari jamaah. Niatnya mufarik namanya ya. Kemudian setelah salam kanan, setelah salam kiri, ternyata jamaah rombongan dia yang pertama ini masih berimaman. Setelah itu akhirnya didekatinya yang jadi imam ini, kemudian dia ngomong, "Mang," katanya, bukan mamang sih kak, mohon maaf nian katanya, kalau kita ini jarang bertemu dan baru inilah bertemu, dan kalau tidak diingatkan khawatirnya tidak bertemu lagi. Akhirnya dia ngomong bahwa dalam sholat itu diantara syarat sahnya itu adalah menutup aurat, dan kakak tadi saat posisi ruku itu terbuka aurat belakangnya, dan itu membatalkan sholat. Jadi saran saya, ulangi sholatnya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau mau sholat, pakaian sholatnya cari yang agak longgar sedikit. Ini nomor 2. Nomor 3, kalau kita lagi berjamaah, ada orang yang secara pakaian lebih bagus, lebih sempurna, maka dulukan dia yang jadi imam. Jangan yang ngepas tadi, karena khawatirnya saat dalam kondisi di tengah jalan jadi imam, ada hal yang terbuka, dan yang terbuka itu memang unsurnya ketidaksengajaan, tetapi ketidaksengajaan yang dimulai dari kelalaian, karena dia sengaja sebelum sholat menggunakan pakaian yang terlalu ngepas gitu ya. Nah, jadi ini memang harus diomongi seperti itu ya, tentu cara ngomongnya dengan benar. Tapi kalau seandainya ibu-ibu sudah pakai mukena panjang segala macam, mungkin kadang-kadang ada tersingkap, misalnya ada kaki misalnya terbuka, jari misalnya terbuka ya. Nah dalam kondisi seperti ini mudah-mudahan dimaafkan atas dasar mukena ini sudah longgar, sudah panjang, dalam kondisi sholat akhirnya terbuka, misalnya ada bagian jempol kaki misalnya yang kejingok. Nah dalam kondisi seperti ini mudah-mudahan dimaafkan, karena tidak ada unsur kelalaian sedari awal dia mengerjakan sholat. Nah jadi bapak dan ibu-ibu, memang kalau nak nyaman memang pakaian sholat itu dibedakan selagi kita bisa membedakannya. Tapi kalau kita dalam perjalanan ya pakailah pakaian yang kita pakai dalam perjalanan. Ya kalau di rumah ganti baju lah, kalau di rumah ya.
Senyaman-nyamannya sholat itu menggunakan pakaian yang longgar. Kalau tidak longgar, kurang nyaman memang rasanya. Apalagi pakai celana yang ngepas misalnya. Itu duduk antara dua sujud, susah ngijoknya. Susah ngijoknya. Diduduk ke lamo, ini kalau yang landang ya. Diduduk ke lamo, kaget pikirannya satu susah duduk. Memang susah duduknya. Yang kedua kaget setrikahannya rusak kan. Nah ini duduk lama rusak setrikahannya kan, tidak bagus lagi kan. Nah, jadi memang kalau menggunakan pakaian yang lebih longgar itu lebih enak. Pakai gamis, pakai sarung itu bebas, free. Nak selamo-lamuan duduk antara dua sujud jadi. Duduk tahiyat awal yang agak lama dikit jadi. Tapi kalau pakai selimpit pasti cepat sholatnya. Nah Bapak Ibu semua, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Ini kira-kira maknanya, janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan menggunakan satu kain, fi thawbil wahid, satu baju, satu kain, laisa ala atiqihi minhu syai', yang di atas pundaknya ini, tidak ada kain. Ini gambaran saya kalau dalam konteks keindonesiaan ya. Ini kan cuma menggunakan sarung bae kan. Ini menggunakan sarung bae. Sarung itu kan satu kain yang dilipat. Kemudian sholat dengan menggunakan satu kain. Nah, ada larangannya sebenarnya ya. Ada larangannya sholat menggunakan satu kain. Tetapi larangan ini dipahami oleh para ulama bukan larangan yang sampai pada taraf haram, tapi minimal sampai pada taraf makruh. Sholatnya sah tapi kurang sempurna. Sholatnya sah tapi kurang sempurna. Jadi kalau sudah pakai sarung, di baunya ini tidak katik baju lagi, nah tambailah baju. Apalagi kalau sholatnya di rumah. Apalagi kalau memang sholatnya misalnya di sebuah tempat yang memang ada pilihan menutup badannya, kecuali memang dalam kondisi darurat cuma ada sarung segala macam, tidak ada yang lain mungkin. Tapi kalau sudah di rumah, saya kira tidak ada pilihan lain kecuali sholat dengan sempurna. Nah kadang-kadang juga Bapak dan Ibu, ini di luar sah dan tidak sahnya sholat ya. Kadang-kadang kita, dan termasuk saya sendiri, agak sedikit lemah perhatian kalau kita sholatnya sendirian di rumah dari sisi cara berpakaian sholatnya. Ada sebagian yang menggunakan sarung, pucuknya misalnya ala kadarnya. Kadang-kadang misalnya ya, ada yang balik dari kondangan, kebetulan dia tidak sempat sholat di luar, akhirnya dia balik ke rumah. Kan kondangan dia bagus, kondangannya pakai peci, pakai batik, pakai baju dalam, pakai celana setrikahan. Begitu dia pulang ke rumah, celananya dia lepas, baju batiknya dia lepas, baju kaosnya tidak, dia berwudu, dia ganti sarung bae, peci tidak, baju kaosan bae, kemudian pakai sarung. Apakah sholatnya sah? Sah sholatnya, tapi sah memang sholatnya. Tetapi nampak ini beda, pakaian kondangan belaga nian, pakaian sholatnya ala kadarnya nian. Jadi ini ibaratnya ini sudah pembicaraan di luar batas sah dan tidak sahnya. Ini pembicaraan tentang kepatutan, nilai-nilai kepatutan. Kalau kita besaja, ini kata orang organilir, kalau kita besaja berhias untuk kondangan, ya tidak apa-apa lah untuk sholat ini besaja juga lah gitu kan. Pakai baju yang bagus, pakai sarung yang bagus, kita tampil dalam kondisi yang bagus gitu ya. Nah, kagak ada yang ngomong ini Ustaz di rumah panas gitu kan. Kalau kondangan lemak di dalam gedung kan. Nah, disinilah kadang-kadang penting juga memperhatikan kenyamanan di rumah sendiri. Saya termasuk yang menganjurkan Bapak dan Ibu-ibu, kalau ada duit ya, kalau dekat tidak apa-apa. Karena kita ngomong juga di hadapan media di YouTube, kalau ada duit, buatlah rumah itu nyaman, beli AC. AC itu dihidupkan bukan nak tidur bahe. AC itu dihidupkan kita nak ibadah. Hidupkanlah AC dulu, kemudian sholatlah, insya Allah lebih tahan lama. Kalau ada duit ya, buatlah nyaman di rumah, dan kenyamanan di rumah itu sebagiannya dipakai untuk ibadah. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir atau kama qila, jangan jadikan rumah itu seperti kuburan.
Apa maknanya? Tidur baik di rumah itu. Kapan balik ke rumah tidur, balik ke rumah tidur. Kuburan itu namanya. Sholat wajib di masjid, betul. Sholat sunnah perbanyak di rumah. Ngaji di masjid bagus, di rumah juga ngaji, diajak ngaji. Nah, supaya tahan lama ngajinya di tempat yang nyaman. Kalau rumah panas, sesuai kalau nak sholat tidak berbaju kan. Atau kalau rumah panas sesuai sholat baju kawasan baya. Dan sesuai juga setelah salam kanan salam kiri bubar gitu kan. Kata ini Yusuf Mansur, terlepas bahwa ada yang setuju ada yang tidak setuju, tapi diantara yang saya setuju dengan omongan Yusuf Mansur, kita kalau sholat di rumah istighfarnya itu sambil melipat sejadah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Sejadahnya langsung dilipat, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholatnya kan. Saking nak cepatnya itu kan, istighfar pertama itu sudah sambil melipat sejadah, astagfirullah, astagfirullah, melipat sejadah itu. Uji kita duduk kala dulu sebentar kan, habis kala dulu sampai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kemudian bangkit dari tempat sholat. Saya dengar Ustaz Yusuf Mansur ngomong seperti itu di Jakarta pada saat ada Islamic Book Fair di Jakarta, beliau mengisi acara, dan akhirnya saya mengiyakan, ionian ya, termasuk aku secara pribadi kadang-kadang juga melakukan setelah salam kanan salam kiri istighfarnya sambil melipat sejadah gitu. Uji uang kita tuh cadak ketahanan itu ya, cadak langsung pergi itu. Nah, ini hadis nomor 3. Hadis nomor 4. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin? Kata Ummu Salamah, wahai Rasul, apakah perempuan boleh sholat dengan dir'un dan dengan khimarun? Maksudnya dengan menggunakan atasan dan bawahan. Khimar itu atasan, dir'un bawahan. Apakah boleh perempuan menggunakan dir'un wa khimarun? Kata Rasulullah SAW, idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaihi. Boleh, kata Rasulullah SAW, asalkan bawahannya sampai menutup kedua kakinya. Asal menutup kedua kakinya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sholatnya nggak pakai mukena, mukena itu kan lebih panjang ya, panjang. Misalnya pakai gamis dengan pakai jilbab, boleh, boleh. Tapi karena gamisnya itu rata-rata jarang sampai ke lantai, biasanya gamisnya itu di atas telapak kaki. Nah, maka yang telapak kaki ini ditambahi kaos kaki. Paling-paling begitu ini solusinya. Tapi kalau kita sudah menggunakan mukena tanpa kaos kaki pun tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tidak menggunakan mukena, cuma menggunakan gamis dan di atasnya adalah jilbab dan di atasnya adalah khimar, maka yang di gamis ini tambahi kaos kaki supaya menutup kedua mata kaki. Ini masih bagian dari menutup aurat. Salat harus menutup aurat. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Amir Ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mazlamatin. Dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblah, dan kami bingung kemana arah kiblat. Fa shallaina, setelah kami berusaha mencari-cari kemana arah kiblat, kemudian kami salat. Falamma tala'atis syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah. Saat matahari sudah muncul terbit besoknya, kemudian kami faham dari arah matahari terbit, kami paham arah kiblat, ternyata kami sholatnya tidak menghadap kiblat. Nah, di poin yang di hadis yang kita baca kali ini, setelah kita berbicara tentang wajibnya bertoharoh sebagai syarat sholat, kemudian wajibnya menutup aurat sebagai syarat sholat, maka yang nomor 3 ini adalah pada dasarnya kaidah utamanya adalah wajibnya menghadap kiblat saat sholat, dengan bukti bahwa di malam yang gelap dia atau para sahabat ini tidak tahu kemana arah kiblat. Mereka berusaha terlebih dahulu untuk mencari arah kiblat. Nah, kalau sudah berusaha
lalu kemudian masih ragu mana arah kiblat, pokoknya sudah berusaha, tentukan saja, daripada nanti waktunya habis sibuk oleh menentukan arah kiblat, akhirnya waktunya habis, sholatnya tidak jadi. Jadi setelah berusaha menentukan arah kiblat, tentukan saja kemudian sholatnya. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan karena sudah dilalui dengan usaha yang maksimal. Nah, di sini fazahir al-hadis jawazu salatil mukhti' anil qibla ba'dal ijtihad. Zahir hadis ini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, adanya kebolehan bagi orang yang salah dalam menghadap kiblat saat dia sholat, adanya kebolehan asalkan kesalahan itu sebelumnya sudah dilakukan usaha yang maksimal. Ijtihad itu usaha yang maksimal. Jadi kalau kita tidak tahu arah kiblat, nanyo dulu. Nanyonya jangan ke sikowong. Kalau ke sikowong belum beristihad. Ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh. Ini biasanya dalam konteks maco yasin. Dalam konteks maco yasin. Kadang-kadang kita maco yasin ini di rumah warga, kemudian akhirnya tidak sempat untuk sholat ke masjid. Biasanya sebagian dari warga itu kepengen sholat isya-nya di rumah, di rumah tuan rumah. Nah, biasa bingung karena rumah wong kan, kemana arah kiblat? Nah, berijtihadlah dulu, beristihad, nanyo dulu, mana arah kiblat, mana tuan rumah. Tuan rumahnya udah kati. Tunggu dulu atau tanya dengan dengan masyarakat yang rumahnya di sebelahnya. Atau kalau dia bawa HP ya buka HP kan. Jadi itu menunjukkan kesungguhan ijtihadnya. Jangan acak yang ngadap ke sini. Nah, kalau dia ngomong caknya ngadap ke sini, ini belum kategori ijtihad. Kalau dia sholatnya salah, dia wajib mengulangi. Tapi kalau dia sudah berijtihad, sudah nanya tuan rumah segala macam, sudah buka HP dan seterusnya, ternyata masih salah juga, yang seperti ini mudah-mudahan dimaafkan dan tidak harus diulangi. Tapi kalau dia mau mengulangi bagus. Tapi kalau dia tidak mau mengulanginya, mencukupkan diri dengan hasil ijtihadnya yang seperti itu, nah jadi masalah. Dilanjutkan saja. Nah ini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, yang di garis bawah itu adalah berijtihad terlebih dahulu. Berikutnya masih tentang kiblat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Saat Rasulullah SAW berada di Madinah, Rasulullah SAW menyebutkan kiblat itu adalah antara timur dan barat. Misalnya ini timur, ini barat. Kiblat itu sini, di antara keduanya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, ittafaqal ulama'u ala annal qiblata zannun fil bu'di yakinun fil qurbi. Ini kaidah yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Buku beliau ini kan baru ya. Ini tahun 1900-an lain. Tahun 1900-an, dan saat teknologi sudah cukup berkembang. Tapi kata beliau, ittafaqal ulama, para ulama menyepakati bahwa kiblatnya orang yang jauh, itu diperkenankan atas dasar dugaan. Atas dasar dugaan. Dugaan itu maksudnya adalah tidak wajib presisi. Kan dugaan, kira-kira kesinilah. Melenceng-lenceng dikit. Itu kan zon namanya ya, zon. Kalau ada yang nebak angko, misalnya angko di dalam botol ini angkonya 100. Ada yang nebak 90, jadilah itu. Tidak harus presisi. Kiblatnya orang yang jauh. Wal qurbu, tapi kalau bagi orang yang dekat dia harus yakinun. Yakinun itu harus presisi. Jadi ibarat kamera ini adalah kiblat, maka orang yang dekat itu harus benar-benar mengarah ke kiblat ini. Kalau dia ke sini dikit, berarti dia tidak menghadap kiblat, ke sini. Ini Masjid Baitur Rahman ini. Kalau nak mengarah ke kiblat nian, maka ada saf yang tidak mengarah ke kiblat. Karena kiblat kita itu, karena Masjid Baitur Rahman ini lebih besar daripada Ka'bah. Ka'bah itu lebih kecil daripada Baitur Rahman. Jadi kalau seandainya saf ujung ini tidak akan sama, dia tidak akan menghadap ke kiblat 100%. Karena Ka'bah lebih kecil, berarti saf-saf tengah ini baik yang menghadap ke Ka'bah nian. Saf ujung lah lewat dia. Nah, ini yang dimaksud dengan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, bahwa kalau orang yang jauh tidak harus presisi, yang dekat harus presisi benar ke kiblat. Apalagi yang depan Ka'bah. Lah sudah depan Ka'bah salah kiblat.
Pada dasarnya itu terlalu miring. Kiblatnya di sini, dia ngadep ke sini. Mana ini? Ini kalau yang di dalam di apa namanya? Pelataran terutama. Yang di luar pelataran juga sama mengarah ke kiblat. Nah, ini permasalahan kiblat. Tetapi di tahun 2000-an kita teknologinya semakin canggih. Semakin canggih. Mungkin ya. Mungkin kaidah ini kita tambahi. Untuk orang yang jauh memang tidak harus presisi. Asal sudah mengarah ke arah kiblat. Tetapi kalau seandainya bisa dibuat presisi, itu lebih bagus. Kalau bisa dibuat presisi. Presisi ini apa namanya, jargon siapa ini? Jargon Pak Polisi ya. Dikit lagi, karena tadi baru bel jam 6 ya, belum bel suruk. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amir bin Rabi'ah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, beliau salat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi, Rasulullah SAW pernah dilihat oleh para sahabat salat di atas kendaraan ke arah kemana kendaraannya berjalan, ke arah kemana kendaraannya mengarah gitu. Arah ke sana, arah ke sana berarti. Nah, sekarang penjelasannya. Ittafaqul ulama, para ulama sepakat ala jawazi istiqbalil kiblati wastidbariha haitsu tawajjahat bihi ar-rahila fi salatin nafilah. Para ulama sepakat kalau seseorang berada di atas kendaraan, dia boleh sholat menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat, asalkan sholatnya sholat sunnah. Fi sholatin nafilah. Ammal maktubah, tapi kalau sholatnya sholat wajib, fala yasihhu adauha ala rahilah. Tidak sah, ini kata Kiai Muhammad Muhajir Amsari ya. Tidak sah sholatnya di atas rohila, di atas kendaraan. Karena memang Rasulullah SAW dulu kalau beliau sholat sunnah itu biasa di atas kendaraan. Begitu sholat wajib Rasul turun. Ini masyhur ya, riwayat ini masyhur bahwa Rasulullah SAW kalau sholat di atas kendaraan mesti sholat sunnah. Kalau sholat wajib beliau turun. Nah, kalau seandainya memang harus sholat sunnah di atas kendaraan, wal ima'u lisujudi akhfat minal ima'i lirruku. Nanti kalau sholat di atas kendaraan, ima itu condong begini, maksudnya membungkuk seperti ini. Kalau dalam kondisi sujud itu harus lebih rendah daripada kondisi ruku. Itu yang membedakan saat sholat di atas kendaraan. Nah, saya kira sholat di atas kendaraan ini walaupun pernah kita bahas ya di poin toharo, tapi kalau mau diulangi nggak jadi masalah. Tetapi supaya pengulangannya lebih sempurna, lebih detail, nanti insya Allah saya detailkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan sholat wajib di atas kendaraan. Karena sekarang ini kita agaknya dalam beberapa kondisi harus mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan, karena nggak mungkin turun. Nah, dalam kondisi seperti itu nanti coba kita sedikit lebih rincikan bagaimana penjelasannya. Saya kira sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang terbatas ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, pada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Kalau memang ada 1-2 pertanyaan yang pengen ditanyakan, kami persilakan sebelum kita istirahat. Ada mic sebelah kanan, ada mic sebelah kiri. Kanan dulu, Bu. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang wudhu ini, Ustadz. Intinya kalau menurut secara kita memahami, wudhu itu untuk membersihkan diri. Tapi kalau dengan air ya itu jelas bersih. Nah, sekarang tayamum. Tayamum itu memakai debu. Ya. Jelas tidak akan membersihkan. Benar. Nah, makna daripada wudhu itu sendiri atau tayamum itu sendiri, hakikatnya gimana ini, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kita belajar fikih, Pak ya, toharo itu masuk dalam kategori ta'abbudi. Ta'abbudi itu ritual. Karena dia ritual, dia lebih dekat dengan ghairu ma'qulil makna. Dia tidak masuk akal. Karena dia ritual,
dia lebih dekat kepada kondisi kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, dalam kondisi seperti itulah saya tidak bisa memberikan penjelasan kenapa misalnya model tayamum seperti itu. Pokoknya itulah adonyo. Itulah adonyo. Saya tidak bisa memberikan penjelasan terkait dengan tayamum. Itulah adonyo. Uji akal kita tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Mau nak bersih dengan debu, ngotori lagi ada kan? Nah, tapi wallahu taala alam bisawab, itu kondisi saat tidak ada air. Makanya memang selagi ada air jangan mudah bertayamum selagi ada air. Di Indonesia ini orang kalau mau tayamum dengan alasan katik banyu, raso-rasonya sulit, mesti ada banyu. Dan katik banyu itu di rumah kita baik kadang-kadang. Listrik mati, ledeng mati. Di rumah kita kata banyu. Di masjid banyak, sholat ke masjid. Nah, ada tayamum di rumah kan. Sholat di masjid. Jangan tayamum di rumah. Jadi saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan, Pak, selain dari model yang tadi saya sebutkan. Satu lagi. Atau dua lagi jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, khususnya para jamaah, mungkin pertanyaan saya ini kurang berkenan. Iya. Ini pertanyaan saya dua, Pak Ustadz. Iya. Yang pertama mengenai aurat. Mengenai aurat. Nah, misalnya kita menggunakan celana, Pak Ustadz, celana gosokan. Nah, mungkin kita kerja di kantor atau apa, lalu celana kita ini berlubang. Berlubangnya di atas lutut atau di paha. Tapi lubangnya itu tidak besar dan tidak dilihat oleh orang lain. Nah, apakah itu termasuk aurat kita terbuka? Apakah sholat kita itu batal? Gitu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita misalnya di hutan atau di kebun. Nah, jelas kadang-kadang arah kiblatnya itu kita tidak tahu, Pak Ustadz. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan arah kiblat? Apakah kita berpatokan pada matahari, garis lurus matahari, lalu kita ngambil 90 derajat ke kanan atau ke kiri? Nah, cara menentukan arah kiblat, Pak Ustadz. Karena mungkin kita HP tidak ada misalnya di hutan atau di kebun. Memang ini pengalaman saya, Pak Ustadz, di kebun pas waktu duhur, saya nggak tahu arahnya kiblat kemana karena agak gelap. Lalu saya berpatokan di matahari. Di matahari saya ngambil garis lurus matahari, saya ngambil agak ke kanan sedikit gitu. Nah, apakah benar cara saya itu apa salah, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana cara menentukan arah kiblat. Saya dalam posisi juga tidak bisa atau tidak punya teori khusus, Pak, karena saya juga termasuk yang tidak punya pengalaman atau belum punya pengalaman seperti yang Bapak ceritakan. Mungkin di antara jamaah misalnya ada teori khusus yang bisa dibagi kepada kita kalau kita berada di tempat yang kita tidak tahu arah kiblatnya dan kita tidak punya HP dan matahari juga bagaimana cara menentukannya. Benar, di mana kita menghadap disitulah arah kiblat, benar, tapi kato-kato itu harus di ujung setelah kita berusaha. Kita berusaha dulu, setelah berusaha canyo ke sinilah, ke mana baik aku sholat, disitulah aku menghadap ke arah kiblat. Nah, baru boleh menyebutkan ujungnya. Nanti diskusi dengan yang lain, Pak, ya, saya dalam posisi juga tidak tahu bagaimana persisnya teorinya. Ya. Nomor 2 terkait dengan bolong kecil yang ada di celana. Nih, ada sebagian, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada sebagian, atau di sini diungkapkan zahir inda Syafi'i annahu la farqa baina qalilihi wa kasirihi. Kalau seandainya bolong, nak kecil nak besar sama baik, dia namanya bolong kan. Bolong yang dimaksud itu sebenarnya sarung kita ini bolong juga, sarung kita ini. Cuma sarung kita ini yang saya pakai ini, bolongnya itu paling-paling bolongnya itu tidak sampai membuat orang bisa melihat kulit, ya kan? Kan kita ini bolong juga, sarung yang kita pakai ini bolong juga ini. Tapi dia udah sampai melihat kulit. Nah, mungkin kategorinya kalau seandainya ada bolong bekas rokok misalnya kan. Biasanya wong kita merokok. Selagi bolongnya kecil dan kalau dipakai tidak terlihat kulit, itu masih dimaafkan. Tapi kalau bolong rokoknya agak besar, nah inilah terjengok kulitnya.
Nah, dalam kondisi seperti itu sudah tidak boleh dipakai. Nah, sekarang kalau seandainya waktunya sudah mepet, sarung dah katik, sarung ganti dah katik, yang lain-lain dah katik, cuma ada celana kita inilah yang bolongnya saya sebesar kelingking ini, bolongannya, ini kan sudah kategorinya agak besar ini, karena sudah kelihatan kulit. Maka dalam kondisi seperti itu, sholatlah dengan menggunakan pakaian seperti itu, jangan tidak sholat. Tapi setelah sampai ke rumah atau setelah ketemu dengan kain yang lain, sholatnya diulangi. Kalau waktunya masih, sholatnya niatnya ngulangi. Tapi kalau waktu sholatnya sudah habis, niatnya mengqadha sholat. Jadi berarti besar dan kecil bolongan itu adalah tergantung dengan apakah bolongan itu bisa terlihat kulit atau tidak. Kalau sudah bisa membuat kulit terbuka, itu tidak boleh. Nah, apalagi kalau bolongan kaos kaki sudah terjenguk jempol atau juga jempol kalau ibu-ibu misalnya, atau sudah kejenggukan tumit belakang kan, itu berarti besar bolongannya kan. Nah, kira-kira modelnya seperti itu. Memang dalam perkara sholat ini ya harus benar-benar harus berhati-hati. Sholat kita ini yang 5 waktu ini, terutama yang 5 waktu inilah nak benar, nak hati-hati. Semakin benar semakin hati-hati. Inilah pegangan kita itu, inilah lah sholatnya dikit ndak sah pula, tambah tidak bagus. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.